Judulnya adalah kuasa hidup dalam doa, ya, kuasa hidup dalam doa dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Saya akan bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Garis bawahnya kata untuk berdoa. Ketika ia sedang berada, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Bisa langsung tolong diklik lagi. Kita lihat pendahuluannya. Saya tulis seperti ini. Salah satu hal terpenting dalam hidup orang percaya adalah naik ke gunung Tuhan dan berdoa. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya menemukan dalam hidup ini ada orang yang senang banget mendaki gunung. Siapa yang suka naik gunung? Ada? Namanya mountain climbing, ya. Jadi suka manjat-manjat. Padahal resikonya itu sangat berat, ya kan? Mereka suka naik ke Gunung Bromo. Pulang dari sana, duit habis, capek iya. Kadang-kadang mesti cari tukang urut. Ya, namanya naik gunung. Ya, saya coba baca Gunung Everest, ya, gunung yang tertinggi di dunia. Ya. Dan sejarahnya saya baca, ternyata sudah ribuan orang yang meninggal gara-gara naik ke gunung puncak Everest. Tujuannya apa? Hanya supaya bangga bahwa tim kami sudah sampai di puncak gunung itu, kamilah yang pertama menaklukkannya. Habis itu sudah nggak ada apa-apa. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, kalau kita naik ke gunung Tuhan dan berdoa, tidak terasa capek. Siapa di sini yang punya pengalaman kalau berdoa capek? Itu diancam pacarnya itu. Ya, kalau kita naik ke gunung Tuhan, saudara baca nanti perikop ini, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan akan turun, awan kuasa Tuhan akan turun. Maka saya percaya ketika kuasa Tuhan hadir, maka sesuatu pasti akan terjadi. Kayaknya gak terlalu banyak pengalaman dengan kuasa doa di sini. Udah ketahuan loh. Kalau saya yang mengalami kuasa doa, saya sangat antusias. Kenapa? Karena saya mengalami doa itu bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tetapi saya mengalami dalam hidup saya bahwa doa itu mendatangkan kuasa Tuhan. Doa itu mendatangkan mukjizat. Orang bisa bilang begini, sekarang di zaman modern Pak, ini zaman otak manusia bekerja, ini zaman teknologi Pak, sehingga sudah nggak ada lagi mukjizat. Tapi saya sebagai hamba Tuhan melihat doa itu sangat berkuasa. Doa itu bisa memulihkan keadaan kita. Doa itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan doa itu bisa melampaui sesuatu hukum alam. Itulah sebabnya saya senang menulis pendahuluan saya. Saya bilang salah satu yang terpenting, salah satu yang paling membahagiakan buat orang percaya adalah
naik ke gunung Tuhan dan berdoa. Amin. Yesus tahu hal ini. Yesus mengalami kuasa doa ini. Itulah sebabnya di ayat 28 dia bilang, dia ajak murid-muridnya untuk naik ke atas gunung dan berdoa. Kenapa Yesus mengajak murid-muridnya berdoa? Kenapa? Karena Yesus mengalami kuasa doa itu sangat dahsyat. Kadang-kadang suami mengajak istri berdoa karena dia terlalu takut dalam hidupnya. Betul gak? Kita berdoa, ya mam, saya dengar musuh saya di kantor katanya mau santet saya. Jadi karena takut. Ya. Tetapi kalau Yesus kita berdoa, dia mengajak murid-muridnya berdoa. Kenapa? Karena Yesus tahu doa itu menghubungkan kita dengan sorga. Doa itu dapat menarik kemuliaan Tuhan. Dan faktanya kalau saudara baca perikop ini, ketika Yesus berdoa, kemuliaan Tuhan turun. Amin. Saya percaya setiap kita yang masih berdoa sama Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti turun. Bukan orang bilang begini, tapi kan Pak Pendeta, saya udah 36 tahun melihat orang berdoa di gereja, gak pernah keluar asap-asap itu. Lebih bagus saya lihat istri saya masak di rumah keluar asap-asapnya. Mungkin sudah bilang begitu. Tapi dengar baik, iman kita, kuasa doa kita bukan tergantung pada penglihatan. Kuasa doa kita tergantung apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saya percaya kalau Alkitab bilang begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekalipun tidak kelihatan doa itu secara kasat mata, tetapi saya percaya kalau Tuhan kita hadir. Dan Yesus bilang apa? Di mana 2-3 orang berkumpul, Alkitab bilang, aku ada di tengah mereka. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira Yesus saat ini ada di tengah kita nggak? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada ya? Karena kita lebih dari 2-3 orang. Dan pertanyaan saya selanjutnya, kalau kira-kira Yesus hadir di sini, dia nyatakan kuasanya nggak? Harusnya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana ketika kita naik ke atas gunung, maka kita melihat kuasa doa yang luar biasa. Tetapi saya mau garis bawahi dulu di pendahuluan ini, ternyata mengalami doa yang berkuasa enggak sekedar statusnya murid. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Yang diajak murid, yang diajak Yesus naik ke gunung ini siapa? Ada 3 orang ya? Siapa? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Siapa ini bertiga ini? Dari 12 murid, inilah murid unggulannya. Orang paling the best ini. Tetapi ketika saya amati perikop ini, ketika mereka diajak Yesus berdoa, pertanyaan saya, mereka berdoa enggak? Hello, mereka berdoa enggak? Loh, tertidur. Artinya apa? Bisa saja orang menyebut diri murid Tuhan, bisa saja orang menyebut diri, oh saya akan jemaat di gereja ini, tapi belum tentu memiliki kehidupan doa. Bayangkan Yesus bersama-sama dengan berdoa dengan mereka, tapi Yesus tertidur. Saudara gak usah sama Yesus lah. Kalau saudara sama Pak Gembala, ya diajak nih, kalau misalnya dari berapa di kita 200 lah taruh dia, dipilih 3 orang. Kamu janggual, siapalah dipinggil namanya. Lalu bersama-sama berdoa sama Pak Gembala. Kira-kira saudara berani tidur nggak? Walaupun nggak percaya doanya berkuasa, tapi minimal komat kabit, betul nggak? Karena menghargai gembalanya. Tapi murid-murid ini, sekalipun mereka murid pilihan, mereka diajak berdoa, tetapi mereka tertidur. Dan saya perhatikan mereka tertidur saat berdoa. Bukan cuma di sini loh. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, sudah ikuti ya supaya saya ngerti ya. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Lalu Alkitab bilang apa? Yesus bilang apa? Yesus membutuhkan topangan doa mereka. Karena Yesus mau mati disalib. Dan Alkitab bilang,
peluhnya berubah seperti darah. Artinya apa? Yesus sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Guru mereka sedang dalam depresi yang tingkat tinggi. Tetapi saudara bayangkan nggak? Murid-muridnya lagi tertidur. Saya lagi bayangkan mereka udah jam 2 pagi ngorok mereka. Ngoroknya macam-macam. Ya. Kalau bicara ngorok ini kan ada yang nggak teratur, betul nggak? Dulu saya punya kawan, aduh setiap saya tugas, saya udah pulang udah naik darah tinggi saya. Karena kalau kawan saya ini badannya agak besar memang, 4 kali saya. Saya rasa kalau 250 kilo ada itu. Waduh. Kalau dia udah ngorok, tergoncang. Saya pikir ini kok masih hidup ya? Satu kali saya emosi lihat dia, ini saya nggak bisa tidur nih. Itu saya ambil kasur yang besar, saya timpa dia nggak bangun, goyangnya juga, kasurnya juga goyang sama dia. Dari sini bisa saya simpulkan ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, ada banyak orang yang menyebut diri pelayan Tuhan, ada banyak orang yang menyebut diri bahkan hamba Tuhan, tetapi belum tentu punya kebiasaan berdoa. Dia terlalu terbiasa tidur, makanya tidak mengalami kuasa Tuhan. Makanya kalau saya ditanya, Pak Pendeta, apa sih musuh utama bagi doa? Satu, yang utama adalah tidur. Ada orang yang punya kebiasaan tidur jam 7 malam. Saya nggak bisa bayangkan ini. Sampai di siang biasa tidur jam 7 malam. Kita makan aja belum, dia udah tidur. Ya. Lalu saya ajak doa. Pak Pendeta saya nggak bisa. Saya udah tidur jam 7. Artinya apa? Dia nggak bisa mengalahkan kebiasaannya untuk berdoa. Tetapi kalau orang yang mengalami kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat doa, dia nggak mau tahu jam berapapun dia berdoa. Dan saya perhatikan dalam Alkitab, Yesus itu sangat suka berdoa. Setuju nggak Bapak Ibu? Wah, sangat suka dia berdoa. Dari mana faktanya? Saudara cek dalam Alkitab. Alkitab bilang pagi-pagi benar Yesus ngapain? Berdoa. Gak dicatat dalam Alkitab pagi-pagi benar Yesus itu langsung bikin pisang goreng, lalu dia campur kopi, lalu dia masih mangap-ngangap langsung segar. Betapapun capeknya Yesus, setiap pagi selalu dia berdoa dulu. Saya lihat dalam Alkitab sebelum Yesus melakukan pemilihan murid-muridnya, apa yang dia lakukan? Berdoa semalam-malaman. Betul gak? Yesus tidak berani memilih murid-muridnya sebelum berdoa semalam-malaman. Nah sekarang ini kadang-kadang orang, kadang-kadang hal yang terpenting misalnya mau pacaran, nggak butuh doa dia. Betul gak? Yang penting buat dia, orangnya ganteng, udah bebas dari kutuk helm. Tahu ya kutuk helm ya? Berarti udah nggak naik motor, ya kan? Kan sekarang kan kriterianya kan begitu kan. Oh yang penting dia ganteng, yang penting dia kaya, yang penting dia statusnya bagus. Tapi Yesus gak melihat itu. Ketika Yesus ingin memilih seseorang, maka yang dia lihat bukan penampilan lahiriah, tetapi yang ditekankan adalah saya mau berdoa dulu kepada Tuhan. Karena kalau saya sudah berdoa, maka Tuhan akan menuntun saya kepada pilihan-pilihan yang tepat. Kadang-kadang Bapak Ibu zaman sekarang ini, kalau saya jujur ya, kadang-kadang kami konselingin orang yang mau menikah. Lalu saya tanya yang ceweknya, kira-kira mantan calon suamimu ini kira-kira pacar yang keberapa? Sudah tahu berapa gak jawabnya? Kira-kira berapa? 2, 3? Waduh, ada yang bilang yang ke-7 Pak. Pertanyaan saya, kenapa sampai orang 7 kali gonta-ganti pacar? Kenapa? Karena ketika mau pacaran sudah nggak doa. Yang dilihat pokoknya rambutnya panjang lurus, udah itulah dia. Lalu saya tanya lagi yang laki-laki, kalau boleh tahu ini calon istrimu pacar yang keberapa? Oh yang ke-12 Pak. Ngeri juga ya kayak murid Tuhan Yesus ya, 12 sih. Kenapa bisa
bisa seperti itu? Jawaban saya sederhana. Karena ketika mereka mau memilih, mereka nggak doa dulu. Bahkan luar biasa hari-hari ini, saya perhatikan ya. Ada banyak orang mau melayani, tapi tidak berani berdoa dulu. Padahal Yesus kita, kalau kita jeli membaca Alkitab, sudah baca Alkitab dulu. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia doa enggak? Doa puasa 40 hari, 40 malam. Doa puasa lu. Bapak Ibu masih puasa gak sih by the way? Siapa di sini yang masih puasa? Nggak usah diangkat tangan, saya lihat mukanya aja. Siapa yang di sini masih puasa minimal sekali seminggu? Nah itu kan. Padahal guru kita yang adalah Tuhan dan Raja, dia masih berdoa puasa. Makanya saya bilang begini, faktanya ada banyak orang mengerti tentang doa, tetapi ada banyak orang tidak suka berdoa. Dan faktanya di gereja kita, di gereja orang lain, kalau buat kegerakan doa, gak banyak orang yang hadir. Faktanya mana? Contoh minggu lalu kita dorong jemaat, kita dorong pekerja untuk kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini aman, supaya bangsa ini terpilih pemimpin yang Tuhan tetapkan. Banyak nggak yang hadir? Gak banyak. Kenapa? Karena orang sudah nggak suka doa. Serius ini. Di gereja kita ada banyak kegerakan doa, misalnya ada doa puasa. Banyak nggak yang hadir? Padahal kalau mau jujur Bapak Ibu, kalau kita mau merendahkan hati lalu kita berdoa sama Tuhan. Saya punya pelajari Alkitab ini, dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan mengalami terlalu dahsyat kuasa doa. Kenapa? Karena kalau kita berdoa, kita nggak sekedar kumpul seperti arisan-arisan biasa. Tapi yang saya pahami, kalau kita berdoa dengan sepakat, maka Alkitab bilang Allah hadir di tengah mereka. Dan saya bayangkan kalau sampai Yesus hadir di tengah kita, wow, sesuatu pasti terjadi. Kenapa ada banyak orang malas berdoa? Karena masih dikuasai oleh roh tidur. Lebih suka tidur. Pernah gak sih Bapak Ibu punya pengalaman gini ya, lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini merasa berdoa kalau saya nggak berdoa pagi ya, lalu kita pasang alarm ya. Saudara pernah gak sih punya pengalaman? Kita pasang jam 5 misalnya, atau jam 4 misalnya ya. Jam 4 ini udah mulai berisik ini alarm, neng ya kan. Kita lihat, tunggu sebentar deh, kita pencet lagi, tunggu sebentar. Hanya dari jam 4 lompat ke jam 5, bunyi lagi ya, neng, masih jam 5, sebentar lagi ya Tuhan. Jam 6 iya kan. Kita pencet lagi, sebentar lagi, kita nggak sadar, kita lompat jam 9, tiba-tiba bunyi lagi alarm, udah jam 9, kita akhirnya nggak doa. Tapi kalau orang yang yakin doa itu berkuasa, kalau orang yang cinta Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya nggak mau tahu betapa capek hidup saya. Betul, saya tahu tadi malam saya tidur jam 1, tapi jam doa saya harus tetap berdoa. Kalau saya buat alarm jam 4, maka saya berdoa bangun jam 4. Dan saya percaya kalau sampai kita di level ini, saudara nggak mungkin mengalami namanya kuasa doa. Dari mimbar yang kudus ini saya sampaikan, kalau saya tidak mengalami kuasa doa, dan sangat banyak yang saya alami, lebih baik saya mundur jadi pendeta. Benar. Tapi percayalah, saya sudah mengalami begitu banyak kuasa doa. Itulah sebabnya kalau bicara soal doa, saya antusias, saya semangat. Karena memang Yesus sendiri mengajak kita untuk berdoa. Dia mengajar kita untuk berdoa. Dan dia ajarkan kalau kita berdoa, maka pasti ada kemuliaan Tuhan yang mengalir. Karena itulah Bapak Ibu, di kesempatan siang ini, kalau selama ini kita masih malas berdoa, atau kalau selama ini kita merasa jenuh berdoa, tapi kan Pak Pendeta saya sudah berdoa begitu lama, tapi kok saya terasa jenuh, akhirnya sekarang saya nggak berdoa lagi, dan saya nggak pernah melihat kuasa doa. Itulah yang mau kita pelajari hari ini. Kira-kira pertanyaannya adalah, bagaimana, apa pentingnya hidup dalam doa? Coba kita lihat yang pertama dari perikop ini ya. Yang pertama, apa pentingnya hidup dalam doa? Yang pertama, untuk mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama.
Buat saya Bapak Ibu, hidup yang paling stres adalah hidup yang tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Makanya ada lagu Armada, ya kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tahu ya, ada lagu Armada bila begini. Mau dibawa kemana hubungan kita? Udah 7 tahun pacaran, tapi belum tahu mau dibawa hubungan kita. Bahkan yang mengerikan, orang sudah menikah 25 tahun, punya anak 5, dia masih bilang mau dibawa kemana keluarga kita. Gak ngerti tujuannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita gak mengerti rencana Tuhan, kalau kita gak mengerti tujuan hidup kita, kita boleh saja sebut diri kita Kristen, tapi jangan heran, hidup kita dikuasai oleh kebimbangan, hidup kita dikuasai oleh stres, hidup kita dikuasai oleh frustasi. Karena gak ngerti rencana Tuhan. Saudara, dalam ayat ini, ketika Yesus berdoa, coba lihat tuh, keduanya, yaitu Musa dan Elia, mendatangi Yesus ketika Yesus berdoa. Lalu apa yang terjadi? Menampakkan diri dalam kemuliaan dan apa? Berbicara tentang apa? Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Artinya apa? Malaikat meneguhkan apa sih tujuan Yesus ini ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa dia pergi ke Yerusalem bukan untuk hal yang enak. Dia pergi ke Yerusalem bukan ditunggu di restoran yang enak. Ada sop buntut, ada sop kaki, ada sop kepala, dan sop-sop yang lain. Tapi Yesus ditunggu di Yerusalem. Dia akan menderita. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Musa dan Elia untuk meneguhkan panggilannya, supaya Yesus tahu, walaupun saya harus melewati jalan terjal, tapi karena itu adalah tujuan Tuhan, karena itu adalah rencana Tuhan, maka saya harus pergi dengan sukacita. Amin. Saudara, hidup yang paling indah kalau kita mengerti tujuan hidup kita. Walaupun sementara ini kita sedang mengalami perjalanan yang menderita, jalan yang sulit, tapi kalau kita mengerti rencana Tuhan, kita nggak terlalu bimbang. Kalau kita sudah sampai di level bilang begini, Tuhan, saat ini memang saya sedang susah, saat ini memang masih menderita, saat ini masih ada pergumulan, tapi karena saya tahu rencana Tuhan indah dalam hidup saya, karena saya tahu tujuan Tuhan indah dalam hidup saya, maka saya nggak perlu khawatir. Itu sudah paling indah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita terintimidasi. Tapi yang mau saya tegaskan buat saudara, siapapun kita yang mengerti tujuan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan, maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan kita lihat. Bukankah Yesus yang berjalan dalam tujuan Tuhan? Memang sementara waktu dia pergi ke Yerusalem, memang dia dicambuk, memang dia dipukul, lalu dia disalibkan lalu mati. Tapi pertanyaan saya, apakah itu akhir dari hidupnya? No. Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Artinya apa? Orang yang berdoa, sekalipun mungkin kita banyak kesulitan, banyak tantangan, sampai kita bilang, Tuhan sudah nggak ada jalan keluar, semua sudah selesai, semua sudah mati. Tapi dengar baik, kalau kita berdoa, kemuliaan Tuhan turun, maka kehidupan pasti terjadi. Amin. Makanya seorang pendeta yang saya sangat kagumi punya istilah tentang punya statement tentang doa. Dia bilang begini, kalau kita banyak berdoa banyak berkat, kalau kita sedikit berdoa sedikit berkat, kalau kita tidak berdoa maka tidak ada berkat. Artinya apa? Ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang meyakini secara teori doa itu dahsyat, tetapi tidak mengalami kuasanya. Kenapa? Karena dia belum banyak berdoa dalam hidupnya. Tapi betapa malunya saya di hadapan Tuhan, kalau saya tahu Yesus saya yang adalah Tuhan, yang adalah guru saya, dia pun berdoa pagi-pagi benar, dia pun masih berdoa semalaman, dia pun doa puasa sebelum buat keputusan. Betapa malunya hidup saya kalau saya tidak berdoa.
Dan sore saya ngomong ini, kalau kita nggak berdoa, maka terlalu banyak keputusan yang kita buat, rencana-rencana yang kita buat, yang menuntun kita pada air mata. Ada orang bilang, saya Pak Pendeta, kenapa sih saya sering sekali dihipnotis ya? Siapa di sini yang pernah dihipnotis? Kau pernah ya? Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang rajin berdoa, suka berdoa, maka hipnotis tidak akan mempan dalam hidupnya. Setuju gak Bapak Ibu? Saya percaya kalau orang suka berdoa, orang bisa mengancam kita, oh Tiat, minggu depan kau akan saya santet, kau akan mati. Jarum-jarum akan keluar dari badanmu, paku-paku akan keluar dari kepalamu. Tapi saya percaya, buat orang yang berdoa, hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kalau kita berdoa, Tuhan menyatakan rencananya, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya berani bilang begini, hidup yang paling berbahaya kalau kita tidak hidup di luar rencana dan tujuan Tuhan. Saya nggak mau tahu berapa kaya kita hari-hari ini, betapa hebat jabatan kita hari-hari ini. Tapi kalau kita sudah nggak hidup dalam rencana Tuhan, mungkin kita bilang, tapi kan nggak ada orang yang bisa mengganggu saya Pak Pendeta. Tapi kan nggak ada orang yang bisa menjatuhkan saya Pak Pendeta. Tinggal tunggu waktunya. Orang sombong, Alkitab bilang, akan direndahkan. Dan kita akan melihat itu dalam kehidupan kita. Kalau kita rendah hati, Alkitab bilang, kita akan diangkat oleh Tuhan. Jadi kenapa kita mesti berdoa? Karena Alkitab kita bilang doa akan menuntun kita kepada rancangan, kepada rencana Tuhan. Doa akan menuntun kita kepada tujuan Tuhan. Anak-anak muda yang ada hari-hari ini, kalau kau sedang mencari pacar atau kau sedang pacaran, jangan kau terbawa oleh arus perasaanmu. Kadang-kadang kan orang bisa pacaran gak tega putusin pacarnya karena dia bilang, tapi kan saya tahu Pak Pendeta udah gak cocok sih dengan dia. Saya tahu sih dia bukan anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tapi kan kasihan Pak Pendeta, dia nangis-nangis nanti 24 jam. Berdoa. Karena saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan bicara kepada kita. Amin. Ketika Yesus berdoa, Musa, Elia, Tuhan utus dari sorga untuk memberitakan apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Orang tua yang hari-hari ini masih bingung lihat anak-anak. Mungkin kita bilang, saya nggak tahu apa yang mesti buat anak saya. Saya sudah bingung, saya udah nggak tahu jalan keluar. Yang bisa kita buat, lipatlah tanganmu. Berdoalah kepada Tuhan, maka kita akan lihat sinar kemuliaan Tuhan akan menuntun anak-anak kita sampai mereka sampai pada tujuan Tuhan. Yang kedua, apa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan? Yang kedua adalah untuk mengalami kuasa dan apa? Kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat itu bilang apa? Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Jadi mereka tertidur dulu, ya. Dan ketika mereka terbangun, coba lihat itu, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di depannya. Bahkan kalau saudara lihat ayat 28, kuasa doa ini, kemuliaan doa ini sangat luar biasa. Kalau ayat 28 bilang apa? Ketika Yesus sedang berdoa, maka apa? Wajahnya, ayat 28, coba kita lihat dulu ya. Atau mundur sebentar ke belakang. Kita tolong ya. Coba lihat tuh. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya apa? Ngeri ya. Ngeri ya Bapak Ibu ya doa itu ya. Jadi ternyata kalau orang suka berdoa, membawa kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu bukan hanya mengubah bagian dalamnya kita, bukan hanya mengubah hati kita, tapi ternyata doa itu bisa mengubah penampilan seseorang. Dari mana kita tahu? Ketika kemuliaan Tuhan menyelimuti Yesus sedang berdoa, Alkitab bilang maka wajahnya berubah berkilau-kilauan. Saudara, ketika Musa turun dari gunung Sinai setelah dia 40 hari bergumul bersama dengan Tuhan,
Apa yang terjadi dengan wajahnya? Maka kita bilang wajah Musa bersinar. Sampai ketika dia mau ketemu dengan jemaat umat Tuhan pada zaman itu, maka umat Tuhan harus menutup wajahnya karena begitu sinarnya wajahnya Musa itu. Buat saya ini, buat ibu-ibu ya, buat suami, ini berita penghiburan yang luar biasa ya. Bahwa ternyata skincare bukan segala-galanya. Ya, ya udah punya skincare di rumah, puji Tuhan ya. Tapi kalau yang belum karena terbatas ekonomi, ada penghiburan kekuatan buat kita. Masuklah ke gunung Tuhan dan lipatlah tanganmu. Dan kalau engkau tulus berdoa, engkau berdoa dengan iman, engkau berdoa dengan berserah kepada Tuhan, maka tanpa skincare, maka wajahmu akan bersinar. Betul loh. Kemuliaan Tuhan itu melampaui apa yang alami, melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu memang supranatural. Artinya apa? Sangat dahsyat. Saya dulu pernah tersanjung ya. Apakah dia melebih-lebihkan atau bagaimana ya? Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, tadi waktu Bapak khotbah saya lihat Bapak kayak malaikat. Tapi di hati saya memang agak bangga sedikit. Tapi lama-lama pret. Tapi ternyata setelah saya pahami ayat ini, bisa juga loh. Sudah bisa bayangkan gak kalau kemuliaan Tuhan lagi turun? Loh, masa bintang gak bersinar? Sampai baju Yesus saja dia bilang berkilau-kilauan. Berarti doa itu apa? Kenapa kita mesti berdoa? Karena doa itu menghadirkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya hati saya sangat miris. Sorry saya ngomong ini. Hati saya akan sangat miris. Hati saya akan sangat tidak setuju kalau ada banyak orang Kristen yang bilang, Pak Pendeta, saya ini orang Kristen dan saya berdoa, tapi jujur saya nggak pernah melihat kuasa Tuhan. Hati saya akan menangis. Kenapa sebagian orang melihat betapa dahsyat kuasa doa, tetapi sebagian orang bilang saya nggak pernah mengalami kuasa doa? Jangan-jangan ada yang kurang tepat. Tetapi yang saya periksa dalam Alkitab, Yesus selalu bilang, jadilah kepadamu seperti yang kau imani, jadilah kepadamu seperti yang kau harapkan. Artinya apa? Kuasa doa, kemuliaan Tuhan itu ada bagi setiap orang. Saudara, kalau di sini kan murid-murid hanya kagum melihat Yesus penuh kemuliaannya. Mereka kagum, Yesus kita luar biasa ya. Tapi saudara, setelah Yesus naik ke sorga, dalam pelayanan murid-murid rasul-rasul, mereka juga melihat kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara bayangkan ya, saudara bayangkan kemuliaan doa. Satu kali dicatat dalam Alkitab ketika Paulus sedang ada dalam penjara. Kira-kira tengah malam katanya. Di tengah-tengah napi itu, dan napi-napi itu mendengar Paulus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Di penjara loh. Lalu apa yang terjadi? Apakah dicatat setelah Paulus berdoa maka dia jadi stroke? Dicatat dalam Alkitab, ketika mereka berdoa maka goncanglah penjara itu. Ngeri ya? Bukankah kita lihat ketika murid-murid berdoa 120 orang di loteng atas menantikan kegenapan pencurahan Roh Kudus. Ketika mereka berdoa, lalu Alkitab bilang maka Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Dan sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Jadi percayalah Bapak Ibu, siapapun kita yang hari ini mungkin dijamah oleh Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya belum bisa berdoa kepada Tuhan, belum punya waktu berdoa kepada Tuhan, sehingga saya belum mengalami kemuliaan Tuhan. Ini saat yang tepat saudara datang sama Tuhan, buat komitmen untuk berdoa, maka kita akan mengalami kuasa doa. Sebab saya mau beritahu buat saudara, siapapun kita doa itu bisa kita alami. Karena Alkitab bilang dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang ini. Padahal itu ayat doa itu. Ya kan? Yakobus 5:16 bilang apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lalu kalimat selanjutnya, doa orang yang benar.
Tidak ditulis di situ doa hamba Tuhan. Tidak. Tidak ditulis di situ doa para pendeta. Doa para pengerja. Enggak ditulis di situ. Tetapi doa orang yang benar. Artinya apa? Apapun status sosial kita, apapun keadaan kita, apakah kita sedang susah, apakah kita sedang diberkati, apakah kita seorang pejabat, apakah kita hanya orang biasa, apakah kita sebagai pendeta, apakah kita sebagai jemaat, tapi dengar baik ini, punya hak yang sama untuk mengalami kuasa doa. Implementasinya adalah, kalau ada di antara jemaat Tuhan belum mengalami kuasa doa, bukan Tuhan yang salah, bukan pendeta yang salah. Karena kadang-kadang saya tersinggung juga lihat jemaat ya. Di sini bukan di luar, di sini beberapa jemaat membuat saya agak tersinggung. Untung saya sudah mengerti kasih dan pengampunan, jadi saya bisa lepaskan pengampunan. Saudara bayangkan, begitu banyak jemaat yang datang ke gereja ini hanya cari 2 nama. Siapa yang dicari? Kalau menurut saudara? Hah? 1 Pak Gembala, 2 Dotoni. Lalu mereka bilang, kayaknya Pak Pendeta anak saya ini kerasukan ini Pak Pendeta, ada gangguan-gangguan. Oke, nanti kita akan berdoa. Karena saya percaya semua doa berkuasa. Gak usah lah Pak, kalau bukan Pak Gembala sama Pak Dotoni gak usah lah. Waduh, hati kita. Kalau orang benar bilang kasihan. Alkitab bilang kok doa semua orang bila benar, besar, kuasa. Lalu kenapa kita mesti batasin hanya 2 orang saja? Saya yakin doa Pak Gembala dahsyat. Udah di penginjilan-penginjilan sudah terbukti. Ada banyak orang yang bilang begini, Pak Pendeta kalau nggak pakai minyak urapan, maka doa manapun saya rasa nggak top share. Kok nggak usah minyak urapan? Saya pernah pakai berdoa dengan anak saya dulu, tapi sudah lama ya, udah lama memang masih kecil. Duit nggak punya, bawa ke rumah sakit zaman itu. Waduh, gak tahu apa yang mesti dibuat. Anak udah panas menggelepar-gelepar. Tinggal saya pergi ke dapur, saya ambil minyak jelantah. Saya angkat, poin saya begini, saya tantang Tuhan. Saya bilang Tuhan, Tuhan yang panggil saya jadi hamba Tuhan. Itu poin saya. Tuhan yang panggil saya jadi hamba Tuhan. Jadi Tuhan jamah sembuhkan. Wih, dalam hitungan menit itu langsung sembuh. Karena prosesnya waktu itu saya jadi ingat, awalnya udah kami bawa ke rumah sakit. Jadi dokter bilang nanti kalau obatnya sudah habis Pak, harus diopnam ya Pak. Wah, hati saya udah mulai gelisah, harus diopnam. Sehingga pagi-pagi benar ketika kami bangun bersama dengan istri, kami bawa anak ini ke rumah sakit. Tapi sudah tahu apa rumah sakit bilang? Pak, Bapak salah bawa ini anak. Anak ini gak apa-apa, semua bagus kondisinya. Namanya doa begitu. Doa itu mengerjakan banyak hal. Amen. Karena itu buatlah komitmen untuk berdoa. Yang terakhir, yang ketiga. Apa pentingnya hidup dalam doa? Maka yang ketiga, untuk mengerti kehendak Tuhan. Alkitab bilang apa? Maka terdengarlah suara dari sorga dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara, kalau kita hidup karena kata-kata orang, kita akan terombang ambing. Saya lihat di era politisi ini ya, kan pendeta juga jadi sedikit mengerti politisi ya. Dulu kan kita pikir pendeta doa sajalah ya kan. Tapi karena seru, ada kita buka-buka debat-debat ya. Kita lihat tokoh-tokoh politik. Saya sampai pada sebuah kesimpulan gini loh. 4 tokoh politik menganalisis hal yang sama, bisa 4-4-nya benar. 4. Ada yang satu dalam posisi menjelekkan, tapi gitu dia buka data, oh ya benar juga ya. Tapi ada di satu yang sisi yang membela, gitu dia buka data, oh benar juga ya, pantas dibela ya. Akhirnya kita bingung. Tetapi bagi orang yang berdoa, Tuhan itu memberitakan kehendaknya. Kita bilang ketika Yesus sedang berdoa, maka terdengarlah suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya apa? Yesus itu
ada 100% berkuasa. Dengar baik ini, 100% dia berkuasa. Tapi kalimat terakhirnya, ada banyak orang Kristen gagal tidak melihat kuasa doa karena kita tidak mendengarkan dia. Karena Alkitab itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya apa? Bisa saja orang masuk dalam doa, tetapi kalau dia nggak dengar-dengaran sama Tuhan, nggak mengalami kuasa Tuhan. Dia rajin berdoa, tapi kan dia doa puasa Pak Pendeta, tapi kan dia doa semalaman Pak Pendeta. Tapi kalau dia bukan orang yang dengar-dengaran sama Tuhan, kalau dia masih sombong, dia masih suka arogan, tak melihat kuasa Tuhan. Itulah sebabnya ditegaskan dalam poin ketiga ini, dengarkanlah dia. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang melihat kuasa doa, yaitu orang yang mau taat sama Tuhan. Kita mau didoakan siapapun, kalau kita nggak mau taat, nggak terjadi apa-apa. Pengusaha-pengusaha yang sharing ke saya, Pak doain ya Pak supaya bisnis saya sekarang lagi terpuruk, supaya tiba-tiba diberkati Tuhan dengan dahsyat. Boleh saya doakan nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu, doakan ya Pak supaya langsung ada mukjizat. Bisa saja ada mukjizat, tapi usaha untuk maju tidak hanya didoakan. Ada unsur yang lain yang mesti dia bertobat. Kalau orang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa sih kok saya dengan suami istri kok ribut terus di rumah, kayak ada setan bertanduk 7 yang mengganggu rumah tangga saya? Boleh nggak didoakan? Boleh. Tapi saya tidak akan mendoakan suami istri kalau tidak punya komitmen untuk memperbaiki. Karena orang yang tidak mau berubah nggak bisa ditolong. Saudara, nggak usah bingung lah. Loh kenapa sih kok saya udah didoain pendeta itu kok nggak ada hasilnya? Bukan soal pendeta, kita mau dengar-dengaran nggak? Saudara, biar doa kita biasa saja doanya, biasa saja. Tapi kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, doa itu menjadi dupa yang sangat harum, yang bisa menarik berkat yang sangat dahsyat dari surga. Banyaknya kita gagal adalah karena kita berdoa tanpa disertai ketaatan. Bahkan ada banyak orang berdoa, tapi dosanya tetap sama. Yang kepahitan tetap kepahitan, yang pelit tetap pelit. Waduh, gak akan melihat kuasa Tuhan. Tetapi hari ini diingatkan, Yesus itu adalah anak Allah. Tapi pertanyaannya, kita mau dengar-dengaran gak? Sore saya ngomong ini, mau berapa kali kita dengar firman satu hari, mau siapapun yang khotbah di tengah kita. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tidak pernah mengubahkan sesuatu. Tapi kalau kita mau taat sama Tuhan, maka saya percaya di balik ketaatan itu selalu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya closing statement saya. Kesimpulan. Next. Ya, kesimpulannya seperti ini. Seorang yang hidup dalam doa. Jadi saudara, ini goal kita ya. Kalau selama ini kita belum hidup dalam doa dan kita mau mengalami kuasa Tuhan, inilah goalnya. Buatlah komitmen, buatlah jadwal kita untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Dan apa? Hidup sesuai dengan firman. Jadi untuk mengalami kuasa doa, mengalami kemuliaan Tuhan hanya dua. Satu, buatlah komitmen untuk berdoa. Lalu buatlah komitmen untuk taat sama Tuhan. Maka itu, kedua hal itu sama seperti dua sisi mata uang, yang kalau kita kerjakan, maka uang itu akan menghadirkan sesuatu. Saya percaya orang yang suka berdoa, yang merendahkan diri untuk berdoa, orang yang mau taat sama Tuhan, tidak akan mungkin tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.